Desa Pasanggerahan, Kasomalang, Subang, Jawa Barat merupakan tempat kami melaksanakan KKN DR Sisdamas 2021. Kami kelompok 201 UIN Sunan Gunung Jati Bandung merasa sangat bersyukur menemukan lokasi yang sangat istimewa, baik keindahan alamnya, keramahan warga setempat, sekaligus wawasan juga pengalaman baru. Dengan menjaga protokol kesehatan, kami berbaur dengan masyarakat dan menemukan problema yang mesti kami cari solusinya. Dari sana kami bentuklah beberapa program baik dalam bidang pendidikan, ekonomi syariah, dan kesehatan. Pelaksanaan berbagai pengabdian dan pemberdayaan bukan hanya untuk membantu meningkatkan kualitas desa Pasanggerahan, tetapi untuk meningkatkan kualitas diri kami. Untuk pemilihan tempat KKN DR dari kelompok kami 201 memang pada mulanya itu banyak sekali opsi ya, dimulai dari Ciater, Palasari, kemudian Cigadong, lalu Pasanggerahan itu sendiri. Tapi kenapa akhirnya kami memilih Pasanggerahan untuk menjadi tempat KKN? Selainnya memang kami mendapatkan izinnya di Pasanggerahan juga tingkat positif COVID-nya itu sangat rendah, bahkan mungkin cenderung untuk tidak ada gitu. Dalam bulan-bulan menuju kami KKN ini, kami bertanya kepada Satgas COVID bahwasanya di Pasanggerahan alhamdulillah aman dan bahkan tidak ada yang terjangkit positif COVID-19. Nah, itu menjadi alasan kuat kami untuk memilih Pasanggerahan. Itu yang paling kami pertimbangkan dalam pemilihan tempat KKN DR Sisdamas 2021 untuk kami kelompok 201. Untuk KKN DR Sisdamas 2021 ini agak sedikit unik ya, karena kita harus KKN dalam situasi pandemi dan juga keterbatasan, maka agak sedikit sulit bagi kami, tapi kami memaksakan dengan semampu kami gitu. Nah, di KKN DR ini karena kami berkelompok, ada 4 tahap yang harus kami lakukan di pelaksanaan KKN. Nah, secara general memang ada 3 tahap ya, pre KKN, terus KKN, lalu pasca KKN. Di pre KKN itu ada izin dan lain sebagainya, kemudian pemilihan KKP, menghubungi dosen dan lain sebagainya. Nah, untuk di pelaksanaan KKN sendiri itu ada 4 tahap. Nah, tahap pertama itu ada refleksi sosial, sosialisasi awal, dan juga rembuk keluarga. Nah, di tahap ini kami, karena situasi seperti ini, jadi kami lebih banyak untuk mengunjungi para ketua RW, ketua RT, kemudian lembaga-lembaga desa yang berhubungan seperti kami mengunjungi bidan desa, juga BUMDes, ada Karang Taruna, ada juga TPPKK dan lain sebagainya. Jadi kami sosialisasi sekaligus refleksi sosial kepada mereka-mereka yang memang mengenal desa Pasanggerahan ini. Untuk rembuk warga sendiri, kami menggandalkan aktivitas rutinan dari warga, seperti ada pengajian rutin, mungkin kami masuk ke sana sambil refleksi sosial, sambil sosialisasi awal dan mendengarkan aspirasi dari para warga untuk menentukan gitu program seperti apa yang harus kami tentukan di hari-hari ketika kami menjalani KKN. Kemudian setelah tahap itu kami masuk dalam perencanaan partisipatif atau CANTIF. Nah, dalam pelaksanaan ini kami merumuskan terlebih dahulu apa saja yang ingin kami laksanakan pada KKN ini, kemudian kami sosialisasikan, kami bertanya ya. Kami bertanya kepada para pihak di desa ini ya, apakah ini cocok ataupun tidak, kemudian apakah berbau konflik atau tidak, kemudian apakah memang dibutuhkan atau tidak gitu kalau untuk perencanaan secara partisipatif. Nah, setelah perencanaan partisipatif lalu masuk di pelaksanaan program. Nah, di pelaksanaan program ini alhamdulillah kami secara pemberdayaannya lebih pada 2 aspek, yaitu aspek edukasi dan juga pemberdayaan secara sosialisasi gitu. Nah, untuk edukasi kami lebih fokus pada masalah
learning loss dari para siswa, khususnya siswa sekolah dasar. Dan untuk program satu lagi berkaitan dengan ekonomi, yaitu kami mensosialisasikan tentang akad syariah yang berkaitan dengan usaha pertanian seperti itu. Nah, pada yang terakhir, tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi yang kami laksanakan berhubungan dengan DPL. Jadi kami berkonsultasi dengan DPL tentang keseluruhan program yang telah kami laksanakan, dan kami konsultasikan lebih lanjut bagaimana tindak lanjut dan lain sebagainya. Dan itu pun kami bertanya kepada warga yang menjadi partisipan pada program-program kami. Tapi secara keseluruhan kami lebih banyak untuk melakukan pengabdian, karena di sini alhamdulillah sangat disambut baik oleh para warga. Jadi kami banyak sekali diundang pada acara-acara warga, sehingga kayak kami disibukkan dengan berbagai pengabdian gitu, seperti ada acara keagamaan kami selalu diundang, acara bersama warga seperti jumsih dan lain sebagainya kami hampir selalu diundang. Jadi kami memang sangat disibukkan pada acara-acara pengabdian yang bersama warga seperti itu. Lalu untuk pasca KKN, nah kalau untuk pasca KKN mungkin lebih kepada penyusunan laporan, pengumpulan checklist tugas apa saja yang telah kita lakukan, kemudian dan juga berhubungan dengan dosen pembimbing lapangan untuk menyelesaikan secara keseluruhan dari KKN ini gitu, untuk menutup, ibaratnya menutup dan melaporkan apa saja yang telah dilakukan kalau untuk pasca KKN. Jadi untuk bidang pertama yang kami pilih yaitu bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini kita melaksanakan 2 program. Untuk program yang pertama yaitu pendampingan strategi pembelajaran menyenangkan bagi anak usia sekolah dasar di Desa Pasanggerahan. Dan untuk program yang kedua yaitu penerapan metode flashcard bagi anak-anak yang belum bisa membaca. Dan kegiatan program ini kita laksanakan dalam satu buah kegiatan yang biasa kita sebut sebagai Van Hamur. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa kita melaksanakan program ini di Desa Pasanggerahan? Kita melaksanakan program-program ini dikarenakan melihat situasi kondisi di pandemi di desa ini yang mana berpengaruh besar juga terhadap pendidikan di daerah sini gitu. Di mana anak-anak yang biasanya melakukan sekolah tatap muka dan berkegiatan bersama teman-temannya secara positif gitu, sekarang mereka lebih banyak melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat bagi perkembangan dirinya gitu. Jadi kita melaksanakan hal ini juga jika kita melihat setelah melakukan refleksi sosial, kita mendapatkan banyak juga keluhan-keluhan seperti saat melakukan refleksi sosial ke sekolah-sekolah dasar, ke pengajian rutinan ibu-ibu, ke pengajian anak-anak juga. Kita mendapatkan informasi bahwa di sini banyak anak-anak sekolah dasar yang merasa malas dalam mengerjakan tugas rumahnya. Lalu untuk program ini sendiri kita laksanakan Van Hamburg tersebut kurang lebih dalam waktu 3 minggu yang kita laksanakan sebanyak 6 kali. Untuk pelaksanaan Van Hamburg sendiri itu dimulai dari jam 2 sampai jam 3 sore di Aula Masjid Al-Ikhlas itu di daerah Cigenuk. Nah, itu diawali dengan berdoa bersama. Kemudian anak-anak dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu kelas 1, 2, 3, nantinya didampingi oleh 2 tutor dari kami. Kemudian kelas 4, 5, 6 juga didampingi oleh 2 tutor dari kita. Nah, di Van Hamburg sendiri itu kita mendampingi mereka untuk membimbing mereka dalam mengerjakan tugas sekolah maupun latihan-latihan soal. Anak-anak sangat berpartisipatif dalam kegiatan tersebut. Bisa dilihat dari jumlah total mereka yang mengikuti kegiatan ini itu ada 30 orang. Kan sebenarnya di kegiatan Van Hamburg itu kita memiliki 2 program. Program yang pertama itu tentang pendampingan strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi anak usia sekolah dasar. Itu tujuannya agar anak-anak terbiasa bekerja sama dalam melakukan tugas sekolah dengan teman sekelasnya. Yang kedua itu penerapan metode flashcard terhadap anak yang belum bisa membaca. Jadi kami menemukan sebuah kasus khusus di mana anak-anak usia kelas 4 itu belum lancar gitu dalam mengenal huruf alfabet apalagi dalam membacanya. Begitu juga dengan anak-anak
pengajiannya juga belum lancar terhadap huruf hijaiyah. Nah, itu tujuannya agar mereka bisa mengejar keterlambatan mereka dalam mengenal huruf hijaiyah maupun huruf alfabet, agar mereka kedepannya bisa membaca dengan baik. Dari kegiatan Panhawk sendiri itu kita bisa melihat hasil perubahan sebelum dan sesudahnya. Itu kalau dilihat dari motivasi anak sendiri sebelum dan sesudah, anak-anak yang mengikuti kegiatan Panhawk bersama kami itu motivasi belajar itu semakin meningkat. Itu bisa dilihat dari mereka semangat dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, sementara untuk anak-anak yang masih lambat gitu dalam membaca, itu juga ada peningkatan di mana mereka sudah mampu mengenal beberapa huruf, mengenal banyak huruf lainnya, dan juga di metode flashcard yang kami ajarkan itu mereka juga bisa mampu gitu menyusun kata-kata secara acak. Program yang kedua yang jadi fokus kami adalah program mengenai ekonomi syariah. Nah, mengapa harus ke sana arahnya? Jadi ini kami melihat potensi dari Dusun 2 tempat kami melaksanakan tugas. Karena di Desa Pasanggerahan ini kami dibagi dalam 2 wilayah, yaitu Dusun 3 dan Dusun 2. Kami akhirnya memilih Dusun 2. Kenapa harus Dusun 2? Pertama, Dusun 2 itu ada di kaki gunung, di kaki bukit, dekat sekali dengan hutan. Kami berpikir bahwa itu wilayah yang sangat tepat untuk kami melakukan KKN gitu. Nah, di sana kami melihat begitu luasnya, terbentangnya dari ujung sampai ujung pesawahan. Tanahnya sangat subur, airnya sangat jernih, dan luar biasa bagusnya gitu. Kalau kalian berfoto di sana, kalian akan merasa puas gitu dengan hasilnya. Nah, ketika kami ke warga untuk bertanya, wawancara, mengumpulkan data dan lain sebagainya, ternyata di warga ini secara keseluruhan itu hampir semua warganya itu ada seorang petani. Terbukti dengan luasnya lahan pertanian, bahkan Pak Lurah yang di sini pun adalah seorang petani di Dusun 2. Nah, dari sana kami berpikir bahwa kontribusi apa sih yang bisa kami berikan, atau kontribusi apa yang bisa kami pikirkan gitu buat pengaruh di Dusun 2 gitu. Terus kami pun melihat bahwa di Pasanggerahan ini umat muslimnya itu sangat sangat kental Islamnya, sangat taat gitu, warganya sangat taat terhadap Islam. Jadi kami terpikir bahwa oh ya sudah, kita recreate untuk membuat suatu proyek yang berbau ekonomi syariah gitu. Pun kami bertanya pada para ustadz atau pemuka agama di sini, tokoh-tokoh agama di sini, tidak terlalu banyak pembahasan atau diskusi-diskusi maupun ceramah yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Nah, karena untuk mempersempit dan mempermudah pemahaman masyarakat, kami pun menjuruskan pada akad yang memang sering digunakan dalam bidang usaha pertanian, yaitu 2 akad musyaqqah dan akad mujarohah. Maka kami berpikir untuk mari melakukan sosialisasi terhadap akad syariah yang berkaitan dengan usaha pertanian, yaitu akad mujaroah dan juga akad musyaqqah. Program ini kami bagi dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap sosialisasi, dan simulasi. Pada tahap persiapan kami melakukan wawancara terlebih dahulu, sasaran mana yang harus kami lakukan sosialisasi tentunya, dan apakah itu tidak menyinggung warga atau tidak gitu ya. Itu hal yang paling urgent di kami untuk melakukan sosialisasi ini. Kemudian setelah itu kami membuat bahan-bahan media pembelajarannya seperti poster dan lain sebagainya. Lalu tentu saja kajian literatur, karena kami tidak mau membawa sesuatu akan tetapi kurang bahan pembelajaran gitu ya. Alhamdulillahnya ada salah satu buku yang bagus yang menjadi
sumber yang sangat jelas untuk kami menjelaskan kedua akad itu, yaitu buku dari Profesor Jai Mubarok yang berjudul Akad Mudharabah. Nah, di sana syirkah dan mudharabah di sana sangat jelas dan mudah untuk dipahami. Setelah persiapan, kami masuk dalam tahap sosialisasi. Pada tahapan ini kami masuk di kegiatan-kegiatan rutinan para warga seperti kajian, seperti pengajian rutinan gitu ya, seperti itu. Kayak kami banyak masuk dalam hal itu, dan secara menggunakan metode ceramah lah ibaratnya untuk memberikan penjelasan awal mengenai akad-akad ini gitu, supaya para warga pun tidak kaget gitu ya, walaupun memang sebenarnya akad-akad ini secara tidak langsung itu telah diterapkan oleh para warga gitu. Dengan metode ceramah kami melakukan simulasi ini seperti apa, kami mengkomparasikan apa yang mereka lakukan gitu, kerjasama di bidang usaha pertanian ini yang biasanya ada di warga dengan konsep yang kami bawa, yaitu akad musyawarah dan mudzaroah. Nah, kami komparasikan, kami diskusikan dengan para warga, kemudian kami tentukan nih apa yang tidak sesuai dengan syariah. Nah, kami bimbing para warga untuk memperbaiki hal tersebut gitu, tanpa menyinggung tentunya ya. Jadi secara hati-hati tanpa menyinggung dan adat setempat gitu. Apabila ada yang tidak sesuai dengan syariah, kami tuntun untuk harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Jadi pemahamannya akan lebih mudah kepada warga karena kami mengcompare, kami membandingkan itu si konsep yang ada di Islam dengan apa yang mereka sehari-hari lakukan. Seperti itu mungkin program ini secara garis besar itu terlaksana seperti itu. Untuk respon warga sendiri, alhamdulillah kami sangat disambut baik ya, karena memang sedari awal pun kami datang ke Dusun 2 Desa Pasanggerahan ini, kami sangat disambut baik oleh para warga gitu. Kemudian ketika kami mulai bertanya mengenai pertanian, mengenai mau membuat sosialisasi mengenai akad-akad ini, alhamdulillah mereka sangat merespon dengan baik gitu. Mereka sangat sangat excited ibaratnya untuk mengetahui memang ternyata ada ya di Islam itu mengenai sistem ini gitu ya. Yang biasanya mereka lakukan tuh istilah di Islamnya ternyata ada gitu. Mereka sangat menyambut baik, dan ketika simulasi pun mereka banyak bertanya gitu. Ketika ceramah dan simulasi mereka banyak bertanya, mereka banyak ingin tahu gitu kelanjutan dan lain sebagainya gitu. Makanya kami pun berharap untuk tindak lanjut dari ini, semoga para tokoh ulama di desa ini lebih banyak memberikan ceramah-ceramah mengenai ekonomi syariah ini gitu, supaya kebiasaan dapat diterapkan, bahwasanya perilaku ekonomi yang ada di desa Pasanggerahan ini, khususnya di Dusun 2 ini, dapat sesuai dengan syariah. Dari mulai kajian literatur, pembuatan media, alhamdulillah sampai simulasi, kami melaksanakan mungkin sampai sekitar 1 mingguan di minggu terakhir pelaksanaan KKNDR. Kami sangat bahagia apabila berbagi ilmu walaupun hanya sedikit pada program yang berkaitan dengan akad-akad usaha pertanian ini. Dan kami berharap ke depannya para warga dapat meneruskan dan dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan-kegiatan usaha mereka itu. Juga kedepannya kami berharap dapat di majelis-majelis ilmu ini tetap ada pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan ekonomi syariah, karena ekonomi syariah ini sangat penting. Ada suatu pepatah bahwasannya tidak ada yang meragukan efisiensi produksi di sistem kapitalis, dan tidak ada yang meragukan pemerataan pendapatan di ekonomi sosialis, tapi kedua sistem tersebut merupakan hak spiritual ataupun kajian spiritual dalam sistem mereka. Maka dari itu ekonomi syariah adalah jawabannya. Kami melakukan pengabdian di berbagai bidang seperti bidang kesehatan, keagamaan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.
Contoh kegiatan kami yang pertama itu di bidang kemasyarakatan, kami melakukan kerja bakti pada tanggal 6 di RW 4 dan RW 9. Kegiatannya seperti membersihkan jalan, mencabut rumput, membakar sampah, dan kegiatan kebersihan yang lain. Lalu di bidang kesehatan, kami membantu pelaksanaan posyandu sebanyak 2 kali. Kegiatannya yaitu mendampingi imunisasi, pengukuran berat dan tinggi badan anak-anak, ibu menyusui dan ibu hamil. Lalu di bidang pendidikan, kami membantu guru mengajar di SDN Pasanggerahan 3 selama kurang lebih 2 minggu. Lalu masih bidang pendidikan, tapi dicampur di bidang keagamaan, kami membantu mengajar mengaji. Kegiatannya seperti baca Quran dan Iqra di Cijenuk RW 9. Lalu di madrasah juga kami membantu mengajar. Selanjutnya masih di bidang keagamaan, kami sempat menghadiri beberapa kali pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak. Serangkaian pengabdian ini kami lakukan untuk yang pertama agar lebih dekat dengan warga, supaya kami mudah diterima untuk melaksanakan kegiatan KKN di sini. Yang kedua, kami melihat kurangnya tenaga pengajar di bidang keagamaan yang menyebabkan kami banyak melakukan pengabdian di bidang keagamaan. Alhamdulillah, respon warga setempat, terutama anak-anak, sangat baik dan sangat antusias dengan semua kegiatan yang kami adakan. Selanjutnya, kegiatan pengabdian yang kita laksanakan selama 30 hari dalam proses masa KKN DR Sisdamas 2021, yaitu kita bekerja sama dengan Karang Taruna Desa Pasanggerahan. Kita membuat lomba 17-an sebanyak 3 kali. Yang pertama kita laksanakan di RW 8. Kita bekerja sama bersama Karang Taruna Desa Bina Putra, yaitu Karang Taruna RW 8 khususnya. Mereka mengadakan lomba yang dilaksanakan di RW 8. Lomba tersebut dilaksanakan per RT. Selanjutnya, yang kedua, lomba yang kita laksanakan yaitu di lapangan Desa Pasanggerahan. Di sini kami bekerja sama dengan Karang Taruna Desa Pasanggerahan melaksanakan sebuah program lomba, yaitu mini soccer yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 Agustus. Lomba ini meliputi 10 RW yang ada di Pasanggerahan. Jadi lombanya yaitu mini soccer usia SD, dilaksanakan per RW di lapangan Desa Pasanggerahan. Manfaat dari lomba ini adalah selanjutnya adanya pembinaan lebih lanjut yang dilaksanakan oleh Karang Taruna bagian olahraga untuk terbentuknya tim Desa Pasanggerahan usia SD. Kenapa kita melaksanakannya hanya usia SD? Karena ini adalah awal kembalinya lomba mini soccer, karena sebelum-sebelumnya tidak diadakan, belum diadakan kembali karena pandemi dan lain-lain. Kemarin ada pelonggaran, lalu diperbolehkan oleh kepala desa kita berkolaborasi bersama Karang Taruna. Makanya kita bikin mini soccer antar SD dulu. Selanjutnya mungkin tahun depan bakal ada antar SMP, antar SMA dan selanjutnya. Mengenai respon yang didapatkan oleh kami dari masyarakat setelah melaksanakan lomba ini adalah masyarakat sangat puas karena yang pertama sangat aman, tidak ada keributan. Yang kedua, bapak-bapaknya juga pada ingin ikutan lomba, makanya tahun depan bakal ada lomba antar usia 40 tahun ke atas sepak bola. Selanjutnya lomba Agustusan yang ketiga kita laksanakan di posko KKNDR, posko kita sendiri yang berkolaborasi dengan Madrasah Nurul Iman. Nah, ini dilaksanakan setelah lomba mini soccer, yaitu pada tanggal 23 Agustus, tepatnya hari Senin. Kita di sini berkolaborasi bersama pengurus madrasah untuk mengadakan lomba yang meliputi pesertanya yaitu anak-anak madrasah tersebut. Desa Pasanggerahan, kita memilih Desa Pasanggerahan dalam edukasi
kesehatan untuk melihat masyarakat, apakah masyarakat masih takut dengan wabah COVID-19 atau tidak. Kan tetapi masyarakat di desa ini sudah tidak ketakutan lagi akan wabah tersebut. Jadi kita KKN melakukan observasi pada masyarakat Desa Pasanggerahan untuk melakukan pembagian masker, hand sanitizer, dan edukasi-edukasi tambahan, serta menempelkan beberapa poster-poster untuk cara menghindari dan mencegah COVID-19 ini. Harapan kami ke depannya, semoga warga di Desa Pasanggerahan bisa lebih maju, yang pertama, dan yang kedua bisa terus meningkatkan dalam masalah kesehatan itu sendiri agar lebih baik mungkin. Harapan besar kami agar apa yang telah kami lakukan di Desa Pasanggerahan dapat berkesan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat setempat. Tentu terdapat banyak kekurangan dari apa yang telah kami jalankan. Semoga ini dapat menjadi pelajaran baik untuk kami menyongsong masa depan. Terima kasih kawan, terima kasih Pasanggerahan.